Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM A24070, kelas keperawatan B24. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas mengenai analisis kasus korupsi. Dan yang saya ambil adalah kasus korupsi Sugiri Sancoko. Ponorogo Sugiri Sancoko resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka suap jabatan hingga gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di Pemkab Ponorogo pada Minggu, 9 November 2025, dini hari. Sugiri Sancoko sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan KPK di Ponorogo pada Jumat, 7 November 2025. KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu SUG, Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo, AGP, Agus Pramono selaku Sekda Ponorogo, YUM, Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono Ponorogo, dan SC, Sucipto selaku rekanan RSUD. Dalam kasus ini bisa kita analisis mengenai faktor penyebab, dampak terhadap masyarakat, upaya pencegahan dan hukum, dan nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar. Nah, yang pertama adalah faktor individu. Sugiri Sancoko secara personal diduga menerima sejumlah besar uang suap proyek dan gratifikasi, yakni sekitar 2,6 miliar dalam 3 klaster kasus. Yang kedua adalah faktor budaya, di mana sistem kontrol internal yang tampaknya lemah sehingga perilaku koruptif bisa berlangsung dan bahkan dibiayai lewat jaringan tertentu. Dan yang ketiga adalah faktor sistemik, tidak cukupnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah serta kontrol eksternal yang kuat. Dampak terhadap masyarakat, kepercayaan publik terhadap pemerintah, daerah, dan lembaga publik melemah. Apabila seorang bupati terlibat dalam korupsi, maka persepsi bahwa pemerintahan bersih dan melayani publik rusak. Nah, upaya pencegahannya cukup sederhana, yaitu pendidikan dan pengembangan budaya anti korupsi di kalangan aparatur pemerintah dan pejabat publik, menanamkan integritas etika, pelayanan publik, dan penghargaan terhadap kejujuran. Hukumannya adalah hukuman pidana dan pengembalian kerugian negara atau potensi pidana tambahan, seperti denda. Pembatasan hak politik menjadi bagian dari upaya menegakkan efek jerah. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai yang dilanggar, yaitu kejujuran, integritas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan pelayanan publik.